Artinya sampai hari ini kalau dipuji orang semangat, ketika diejek orang mau mati. Masih manusiawi. Nah, jadi puncak ketauhidan adalah ketika tidak lagi membedakan antara pujian, cacian, makian, sumpah serapah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan dipuji orang, ya berarti sedang diuji Allah. Kalau kebetulan dihina orang, juga itu bagian dari ujian Allah. Karena sebagian manusia cara berpikirnya tidak begitu. Ketika dipuji orang, ini prestasi saya. Ketika dihina orang, berarti saya sedang dilecehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW beserta seluruh pengurus Musalla Al-Kahfi. Jamaah fardu subuh insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka perbuatan itu putus. Artinya putus, hanya tinggal di dunia ini saja, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua perbuatan kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis lagi, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka dia putus juga. Maka riwayat kedua itulah yang membuat kita mengawali semua acara dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, kalau semua perbuatan itu kita tidak mulai dengan nama Allah, ketika kita berhasil, kita akan merasa sayalah penyebab keberhasilan itu. Muncul angkuh, muncul sombong. Yang bangkit itu keegoan kita. Tapi kalau kita sertakan Allah, kita akan merasa, oh ini semua karena Allah, bukan saya. Begitu juga sebaliknya, kalau gagal, kita akan menyalahkan diri kita. Depresi, stres, puncaknya orang akan mati karena kegagalan. Maka banyak sekali rumah sakit, psikolog, psikiater, obat penenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin tinggi angka keputusasaan. Maka orang mengobati putus asanya itu dengan mencari rumah-rumah spiritual untuk membangkitkan semangat. Syukur-syukur hanya ke rumah spiritual, sebagiannya ke minuman keras, narkoba, ke dukun. Itu semua adalah akibat dari keputusasaan. Setelah direncanakan hidup ini sebegitu hebatnya, diprogram, ternyata gagal. Salah satu kegagalannya menghidupkan mikrofon subuh ini. Itu kalau kita tidak sertakan Allah, itu bisa depresi juga, stres, malu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sertakan Allah, kita merasa bahwa ada hikmah di balik itu semua. Tidak semua kegagalan itu kita salahkan ke diri kita. Jadi jamaah juga tidak bisa menyalahkan Pak RW sepenuhnya. Kesalahan Ustadz Imam ada juga di situ. Jadi itu hikmah kenapa setiap perbuatan itu selalu menyertakan Allah di dalam. Kalau gagal, tidak menyalahkan diri. Kalau berhasil, tidak angkuh dan sombong. Lalu kemudian di awal perbuatan itu selalu memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Awal hari kita ini dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Awal sholat kita juga memuji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang
yang membuat manusia itu sakit adalah pujian. Pemimpin kalau terlalu sering dipuji, ketika tidak dipuji, dia tidak semangat, dia akan marah. Orang kalau terlalu sering dipuji, itu ketika tidak dipuji orang, dia akan down. Itu lebih bahaya daripada kecanduan narkoba. Namanya kecanduan pujian. Dipuji, disanjung, dimuliakan, diagung-agungkan. Itu nanti ketika tidak dipuji, dia kena penyakit psikologis, namanya post power syndrome. Ketika ada kekuasaan, dipuji. Ketika tidak lagi ada jabatan, harta, embel-embel kehidupan, dia tidak lagi dipuji, tidak lagi dimuliakan. Maka di awal hidup kita serahkan semua pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan punya saya. Alif dan lam di pangkal itu, alhamdu artinya semua pujian milik Allah. Jadi sampai puncaknya, kita tidak lagi merasa ada beda antara pujian dengan hinaan. Mau dipuji, mau tidak, ya sama aja. Udah nggak ada lagi rasanya. Nggak ada rasanya sama sekali. Mau dipuji orang, mau dihina orang, mau dicaci maki orang. Ustaz udah sampai ke tingkat itu? Belum. Baru teorinya aja. Artinya sampai hari ini kalau dipuji orang semangat. Ketika diejek orang mau mati. Masih manusiawi. Nah, jadi puncak ketauhidan adalah ketika tidak lagi membedakan antara pujian, cacian, makian, sumpah serapah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebetulan dipuji orang, ya berarti sedang diuji Allah. Kalau kebetulan dihina orang, juga itu bagian dari ujian Allah. Karena sebagian manusia cara berpikirnya tidak begitu. Ketika dipuji orang, ini prestasi saya. Ketika dihina orang, berarti saya sedang dilecehkan. Maka cara berpikir tidak demikian. Kita balikkan semuanya kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian hanya milik Allah. 33 kali diulang setelah sholat. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Pujian milik Allah, pujian milik Allah, pujian milik Allah. Jadi kalau ada orang di awal hidupnya Alhamdulillahilladzi ahyana, di awal sholatnya Alhamdulillah, di akhir sholatnya Alhamdulillah, di awal doanya Alhamdulillah, setelah makan Alhamdulillah, setiap kali dia diberikan nikmat dia katakan Alhamdulillah, tapi masih gila pujian, berarti Alhamdulillahnya selama ini hanya bim salabim abrakadabra, mantra, tidak merasuk ke hatinya, tidak merasuk ke pikirannya. Semua pujian milik Allah. Bahwa hari ini Abdul Somad dipuji, itu hanya dipinjamkan Allah sedikit dari 0,1% pujian yang diberikan Allah. Itu pun bagian dari ujian juga. Mudah-mudahan kita lulus ujian hidup ini, insya Allah. Yang sudah kita lewati, kita ucapkan Alhamdulillah. Majelis kita ini disebut dengan majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau, majelis berulat. Maka supaya majelis itu tidak menjadi majelis bangkai, kata Nabi, sebutlah salawat di dalamnya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biasanya di awalnya sudah sepaket. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu ketika dua itu sudah disebutkan, sudah selesai. Tapi biasanya ada penekanan lagi. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak orang menyangka dia sedang mendoakan Nabi Muhammad. Perlu kita luruskan. Nabi itu tidak perlu doa kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia sedang mendoakan dirinya. Karena siapa yang bersolawat, dia diberikan 30. Yang pertama, 10 kebaikan. Yang kedua, 10 dosa dihapuskan. Yang ketiga, 10 tingkatan kemuliaan dinaikkan. Jadi kalau kita bersolawat,
itu nggak ada apa-apa sama sekali untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi itu nggak perlu sholawat kita. Sekarang ada beberapa potongan video saya tonton. Katanya Nabi kamu perlu doa kamu. Nabi kamu yang kamu katakan hebat itu masih perlu sholawat kamu untuk merendahkan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad perlu sholawat kita, sedangkan alam semesta ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada alam semesta ini. Surga itu tidak dibuka kalau tidak ada Nabi Muhammad. Allah tidak menurunkan rahmatnya kalau tidak ada Nabi Muhammad. Jadi mau kita doa, mau enggak, mau sholawat, mau tidak, itu tidak ada efeknya sama sekali untuk Nabi Muhammad SAW. Ini perlu diluruskan. Kita mendoakan Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya doa kita untuk Nabi Muhammad. Sholawat kita itu untuk diri kita sendiri. Maka kita ucapkan banyak-banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita beristighfar, menghapus dosa. Kalau kita minta rezeki, hanya dapat kenikmatan. Tapi dengan sekali bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka kita dapatkan dosanya dihapuskan, tingkatan kemuliaan dinaikkan, mendapat kebaikan-kebaikan. Maka di antara zikir-zikir, karena waktu yang singkat, kita di zaman sekarang sibuk, maka kita perlu cerdas untuk memilah-milih di antara banyak zikir ini. Maka saya di antara yang saya pilih sholawat. Karena kalau berzikir banyak sekali. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, istighfar zikir, baca Quran pun zikir, sholat itu pun zikir. Tapi di antara zikir yang paling utama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dengan bersolawat itulah mengkonektingkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat kita mesti ada solawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala kelebihan, salawatut segala doa-doa, thayyibatul segala yang baik-baik, lillah punya Allah, bukan punya saya. Setelah itu baru kita ucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulai kita menjalin hubungan dengan Nabi. Tidak bisa menjalin hubungan dengan Nabi sebelum menghilangkan kepemilikan, sebelum menghilangkan kelebihan. Maka kita katakan semua ini bukan punya saya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, punya Allah, bukan punya saya. Setelah semua kita serahkan semuanya punya Allah, kita nggak punya apa-apa, barulah kita bisa berhubungan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah kepada Nabi, barulah kepada semua makhluk yang ada bersama kita, manusia, malaikat, jin muslim. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu baru kita bersaksi, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu barulah kita berselawat, barulah kita layak mendapatkan yang 30, 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan, 10 dosa dihapuskan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Andai salam setelah itu sah. Mana tahu waktunya singkat, pendek, tidak lama lagi iqamat, maka sampai di situ saja cukup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi paling sempurnanya kalau disebutkan nama Ibrahim, kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup. Tapi alangkah baiknya lagi dilanjutkan. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dalam Sahih Muslim sebelum salam minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dalam pesan Nabi kepada Muaz bin Jabal, jangan salam sebelum ucapkan doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan diantara doa yang diterima, doa sebelum salam. Jadi ada doa ketika sujud, hadisnya Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling mustajab ketika sedang sujud. Tapi ada satu lagi, fi duburis sholat, doa di akhir sholat sebelum salam. Jadi sebelum salam itu kita minta apa yang mau kita minta, kita mohon kepada Allah. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia, karena bahasa yang selain bahasa Arab kalau masuk ke dalam sholat, sholatnya batal. Maka di dalam mulut, dalam hati saja kita tidak lafazkan, karena kalau sampai kita lafazkan, lunaskan, batal. Maka kita mintanya di dalam hati sampai salam. Karena banyak juga orang yang bingung mau baca apa lagi, bacaannya sudah habis, imam belum salam juga. Pas selesai sholat ditanya, Pak Imam, kok bacaannya banyak? Kata imam, bacaan saya nggak banyak, bacaan kita sama. Terus imamnya kok lama? Karena imamnya bacanya pelan. At-tahiyyatul mubarakatus sholat. Dia nggak satu kali napas tembus. Jadi begitu dia udah selesai, waktunya masih panjang, sementara belum salam. Jadi bagi yang bingung apa yang dibaca setelah semua bacaan selesai, maka kita berdoa kepada Allah. Diawali doa itu dari ring yang paling terdekat dulu. Yang paling dekat adalah orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua dulu. Karena setelah Allah itu orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang tua itu langsung setelah Allah. Maka berdoa untuk orang tua dulu. Setelah orang tua, anak-anak. Rabbi habli minas shalihin. Setelah anak-anak, pasangan hidup. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kalau menurut saya setelah orang tua itu pasangan hidup, Pak Ustadz. Kata yang satu. Kata yang satu lagi, kalau menurut saya setelah orang tua itu anak, Pak Ustadz. Karena tidak mungkin ada anak kalau tidak ada pasangan hidup. Kata yang satu lagi, pasangan hidup ini akan berhenti, sedangkan anak tetap mengalir setelah mati. Dua-duanya benar. Jadi terserah mau pasangan hidup dulu atau anak dulu, nggak perlu kelahi, karena orang yang kelahi ini juga belum tentu berdoa, karena habis waktunya untuk perdebatan. Lalu kemudian saudara, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia saja. Ampunkan orang tua saya, ampunkan anak saya, ampunkan pasangan hidup saya, ampunkan jamaah saya, ampunkan jamaah kami di Musola Al-Kahfi, pasukan intinya 30 orang. Yang lain naturalisasi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita beribadah? Karena bagi sebagian orang, makan, minum, nikah, kerja, olahraga, musik, kongko-kongko, selesai. Toh tujuan hidup itu kan untuk tenang. Ternyata duduk dengan teman juga tenang. Kalau sekedar hanya untuk tenang, pakai narkoba juga tenang. Kalau hanya sekedar tenang, ngobrol, cerita panjang lebar juga tenang. Orang yang hobi gosip, itu dia menemukan ketenangan. Kalau nggak percaya, tanyalah sama yang hobi gosip. Jangankan menceritakan orang, nonton cerita tentang gosip pun tenang. Saya waktu masih ngajar dulu di kampus, sering datang cepat. Gunanya kalau saya datang cepat, sebelum masuk kelas saya sempat nulis-nulis dulu. Pas lagi nulis-nulis, datang pegawai. Ustadz, ada yang mau saya tanya? Boleh, boleh. Saya kenapa nggak nanyanya di masjid? Malu Ustadz, orang ramai.
Apa pertanyaannya? Saya kalau dengar lagu dangdut tuh hati saya tenang sekali. Jadi sama juga seperti kenyang. Anak-anak kita, kalau dia tidak kita kasih nasi, roti dari rumah, nanti dia sekolah dia akan jajan. Dan dia kenyang juga. Tapi kenyangnya nggak sehat. Di sana ada pewarna tekstil, di situ ada pengawet, di situ ada macam-macam. Jadi penyakit semua. Jadi cerita masalah ketenangan, minum kopi tenang, makan juga tenang, minum juga tenang, ngobrol dengan teman yang satu geng selama-lama juga tenang. Tapi bukan ketenangan itu yang diinginkan. Makan cemilan juga kenyang. Orang minum sirup yang pakai pengawet juga kenyang. Bukan kenyang itu yang diinginkan. Kenyangnya dapat, tapi sehatnya tidak, menurut dokter, menurut medis. Jadi lebih kurang begitu ilustrasi gambarannya. Maka kenapa kita perlu beribadah? Kita mendapatkan ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah tenang. Jadi ketika saya tanya, saya orangnya suka penasaran. Apa yang kamu rasakan setelah mu'allab? Dulu bahasa zaman saya itu mu'allab. Anak-anak sekarang udah berubah jadi login. Bahaya ini pakai istilah-istilah begini. Karena dulu yang namanya na'udzubillah keluar dari Islam itu murtad. Sekarang berubah jadi lockout. Jadi itu mensimpulkan istilah itu efeknya luar biasa. Dulu mendengar kata murtad itu takutnya luar biasa. Sekarang saya baca di beberapa medsos, simple aja. Keksianu kabarnya sekarang udah lockout ya. Itu kan bahaya. Bahasa itu maknanya luar biasa. Dulu bahasa itu kalau digunakan, saya pun seumur-umur nggak pernah menyebutnya dalam ceramah. Sampai hari ini merasa tidak layak disebutkan di musola, tidak layak disebutkan di depan orang yang sholat. Karena kata itu kalau diucapkan pantang sekali, malu sekali. Zaman sekarang orang mengucapkannya simpel karena bahasanya sudah dirubah. Apa dia? Pekerja seks komersial. Sudah dijadikan sebagai pekerjaan. Berarti ada pajaknya. Nah itu betapa bahasa. Jadi kalau ada orang menyederhanakan bahasa, menurut dia itu simpelisasi bahasa. Tapi faktornya ke psikologis luar biasa. Jadi kenapa kita mesti beribadah? Karena ada satu makanan jiwa. Orang kalau dia tidak makan, jam 11, jam 12, karena sudah terbiasa makan siang, itu akan melilit ususnya. Kapan dia tenang? Ketika ada makanan. Begitu juga dengan manusia. Manusia ini tidak selamanya hanya usus, leher, tenggorokan dikasih minum, usus dikasih makanan. Tapi di dalamnya ada yang disebut dengan, orang barat menyebutnya spiritual. Sedangkan kita di Indonesia menyebutnya jiwa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu bangun, baru badannya. Sesuai itu. Lagu Indonesia Raya itu dibuat oleh seorang yang beriman. Makanya di awal hari, bangun itu jiwanya duluan. Orang yang bangun malam, sholat tahajud, sholat subuh, itu dia bangunkan jiwanya dulu. Orang yang tidak sholat, bangun-bangun langsung sarapan pagi, nggak gosok gigi, itu lagu Indonesianya mesti dirubah. Bangunlah badannya, baru jiwanya. Orang yang tenggelam kapalnya di tengah laut, dia minta supaya diselamatkan sama tim penyelamat. Dia minta selamatkan jiwanya. Makanya nama kodenya SOS, Save Our Soul. Soul adalah jiwa. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang barat tuh nggak percaya sama roh, Pak Ustadz. Orang barat itu ya rasional aja. Yang ada itu yang kelihatan ini. Badan, tangan, kaki, ruh itu nggak ada. Orang barat itu percaya dengan yang spiritual. Cuman mereka tidak percaya pada agama. Jadi sebenarnya mereka percaya sama Tuhan. Tapi karena kekeliruan beberapa tokoh agama, akhirnya mereka tidak lagi meyakini agama.
Kata mereka agama ini, Tuhan itu terlalu sempit kalau diklaim oleh satu agama. Makanya mereka, agama itu hanya sekedar celebration. Agama itu hanya sekedar pesta, hari besar, hari raya. Tapi untuk meyakini agama nggak mau. Karena mereka pernah sakit hati dengan agama pada masa Renaissance. Saya mau mengingatkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak meyakini Tuhan. Bahwa ada orang tidak meyakini agama, ya. Tapi tidak meyakini Tuhan, nggak ada. Semua bertuhan. Tapi katanya ada ateis, Pak Ustaz. Orang ateis itu pun sebenarnya meyakini ada Tuhan. Cuman yang tidak dia yakini, Tuhan yang disebutkan oleh agama. Karena sakit hati dengan agama. Ada beberapa orang yang trauma dengan Ustadz. Lalu kemudian dia tidak meyakini apa yang dikatakan si Ustadz itu. Tapi sebenarnya dia yakin dengan. Buktinya apa? Buktinya ketika dia naik pesawat, orang di sebelahnya berdoa dengan agama masing-masing. Dia ejek ini semua agama. Apa ini kalian berdoa semua sama Tuhan? Gak ada itu Tuhan. Tapi begitu sampai di atas, pesawatnya mengalami turbulensi, lewat ruang kosong, tiba-tiba pesawatnya turun ke bawah. Yang bertuhan itu udah tidur duluan, udah tenang. Tapi dia begitu turun, dia langsung berkata, oh my God. Ketika dia berkata, oh my God, sebenarnya dia sedang percaya kepada Tuhan. Karena tidak mau mengafiliasi diri kepada satu agama pun, akhirnya dia tidak mau menyebut nama-nama yang ada disebutkan dalam agama. Mau sebut ini takut ikut agama ini, mau sebut ini takut ikut agama ini. Akhirnya dia bingung, Tuhannya dia kasih nama sendiri. Nama Tuhannya X. Kan sulit sekali kalau punya Tuhan namanya X. Ketika dalam kesulitan, oh X. Maka kita diajarkan Allah. Namanya siapa? War-Rahmanu huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah ila akhirih sampai Ar-Rasyidus Sabur. Oh banyak sekali Tuhan orang Islam itu. Satu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Lalu yang banyak itu apa? Namanya. Manusia aja namanya bisa banyak. Tadi yang ngasih tausiah siapa? Ustadz Somad. Oh enggak, yang ngasih tausiah itu UAS. Sama. Yang lebih parah lagi, yang kita hormati Pak Ustadz UAS. Itu udah berapa kali lipat itu. Jadi bahwa orang punya nama banyak itu biasa. Apalagi sekarang, nama di KTP lain, yang tercatat di RW lain, di Facebook lain, di Twitter lain, di Instagram lain. Nama. Maka dalam Islam diajarkan kita ketika menyebut namanya mendatangkan ketenangan jiwa karena hidup kita tiga. Ketika kita berkata Alhamdulillahi Rabbil. Ketika saya berkata Ya Rabb. Rabb itu maknanya tiga. Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Tiga. Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Maka ketika terjadi apa-apa dalam hidup, orang selalu berkata, Ya Rabb, Ya Rabb, Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Tiga ini yang membuat manusia menjadi tenang. Pabrik mikrofon tidak tahu di mana mikrofon ini sekarang berada, dan dia tidak tahu apakah mikrofon ini hidup atau mati. Tapi yang mencipta saya tahu bahwa saya sedang berada karena dia mengatur kehidupan saya. Jadi yang membuat orang putus asa itu adalah ketika dia sudah putus kontak, lost contact, tidak lagi ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini jangan sampai putus kontak. Makanya di 5 stasiun, terbit fajar, sholat subuh. Tergelincir matahari, sholat zuhur. Condong matahari, sholat asar. Tenggelam matahari, sholat maghrib. Sempurna malam, sholat isya. Masuk tengah malam,
sholat tahajud. Matahari naik sepenggalah, sholat duha. 7 waktu. Tapi yang diwajibkan Allah 5, karena khawatir yang 2 lagi kalau diwajibkan banyak sekali orang berdosa. Yang 5 ini pun mau minta diskon juga jadi 3. Nauzubillah. Tapi di antara stasiun-stasiun, dari stasiun subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, di antara stasiun-stasiun ini tetap diisi dengan zikir. Zikir itu mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Zikir yang paling sempurna. Jadi ketika orang mengatakan subhanallah, 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 mulut menyebut, hati mengingat, pikiran fokus. Saya zikir kalau mata terpejam lebih fokus, Pak Ustadz. Silakan. Subhanallah. Saya Pak Ustadz kalau mata terpejam malah ngingat macam-macam, buka mata. Ketika mata melihat, sudah lihat macam-macam, cepat tutup, cepat buka. Karena berarti sudah masuk setan. Masalah zikir buka mata, tutup mata, bebas. Sholat juga begitu. Sholat itu Pak Ustadz tutup mata atau buka mata? Ketika Nabi jadi imam, makmum sholat di belakang. Tiba-tiba saja Nabi melepas sendalnya. Waktu itu masjidnya masih pasir. Mereka sholat pakai sendal. Nabi melepas sendalnya dan semua sahabat di belakang melepas sendal. Selesai assalamualaikum warahmatullah, itu sendal udah berserak-serak di belakang. Kata Nabi, kenapa kamu lepas sendal? Kata sahabat, kami lihat engkau lepas sendal, ya kami lepas sendal kami. Kata Nabi, aku lepas sendalku karena tadi Jibril datang ngasih tahu di sendal ada najis, nggak boleh sholat bawa najis. Maka aku lepas. Kenapa kamu lepas sendal kamu? Itu dalil bahwa sholat itu matanya terbuka. Karena kalau matanya tertutup, nggak mungkin dia tahu Nabi lepas sendal. Terbuka. Uqtulul aswadaini fi sholah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun sedang sholat. Maksud 2 yang hitam, yang pertama as-su'ban, ular. Yang kedua kalajengking. Dari mana kita tahu ada ular dan kalajengking kalau mata kita tutup? Tiba-tiba buka, udah ada ular kobra. Itu menunjukkan kita sholat mata terbuka, melihat. Ketika Nabi sedang sakit, yang menggantikan jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar jadi imam, tiba-tiba Nabi keluar dari kamarnya, ikut sholat. Sahabat di belakang mukul tangan, ngasih tahu Abu Bakar bahwa ada Nabi datang. Karena sholat nggak boleh ngomong, nggak mungkin ngasih tahu Abu Bakar ada Nabi datang. Dari mana sahabat tahu Nabi datang? Karena matanya terbuka. Dalam kitab fikih, kalau kita sholat di tengah hutan, kebetulan camping, outbound, tiba-tiba di depan tempat kita sholat itu ada kolam. Tiba-tiba ada, mohon maaf, saudara kita yang tidak bisa melihat, nggak tahu datang dari mana, nyasar di situ. Maka kita yang sedang sholat boleh menarik tangannya supaya dia lewat, jangan sampai masuk kolam itu. Dari mana kita tahu? Karena mata kita terbuka ngelihat. Kalau mata kita tutup, udah nyemplung baru kita sadar. Itu menunjukkan sholat itu mata terbuka. Tapi pada situasi tertentu mata boleh ditutup. Kapan? Ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Misalnya di depan kita ada anak kecil yang selalu mengganggu. Anak kecil rese, dia gini-gini kan kita. Kalau kita lihat dia, kita senyum, kita pejam mata kita. Bukan anak orang, anak kita. Atau di depan kita ada orang pakai baju, kaos, macam-macam. Baju kaos anak sekarang tulisannya macam-macam. Apalagi ini tahun-tahun sekarang. Tadi udah dijelaskan Pak RW, ini tidak ada unsur politik apapun. Sholat kita pas di depannya tertulis, coblos nomor. Maka semua membuka dan menutup mata tergantung masing-masing. Kalau dengan menutup mata dia lebih khusyuk, tutuplah mata. Kalau dengan menutup mata malah tertidur, bukalah mata, melawan kantuk. Jadi Islam menyuruh kita berzikir tidak terbatas dalam sholat, di luar sholat. Zikir apapun namanya. Subhanallah. Saya ikut zikir yang dipesankan kiai saya, subhanallah. Silakan.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum iqamat bagus zikirnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Tadi tidak dapat 100, 80 dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Satu genggam dapat 20. Bagi yang tak punya tasbih. Tapi musola Al-Kahfi tasbihnya sampai 2 di depan. Enggak saya pakai karena tergantung. Artinya itu sebagai alat hitung saja. Tasbih 100 itu mudah untuk dipakai orang. Biasanya di kepalanya ada 10. Artinya satu putaran 100, 10 kali 100, 1000 targetnya. Tapi tidak semua orang zikirnya 1000. Ada orang yang zikirnya wajib satu hari 5000. Maka dia pakai tasbih digital yang dia pencet itu. Ada orang yang mewajibkan dirinya 5000. Ada. Di antaranya orang-orang yang mengikut tarekat. Orang yang mengikut tarekat diwajibkan gurunya untuk berzikir 5000. Lama sekali zikir 5000. Zikirnya pendek. Allah, 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 Allah. Maka kalau ada kita lihat orang yang megang tasbih, tasbihnya cepat sekali. Saya dulu penasaran, saya ini orangnya suka apa yang dia baca cepat sekali. La ilaha illallah itu cepat sekali. Subhanallah nggak jelas lagi itu. Kenapa? Rupanya ternyata zikirnya adalah Allah, Allah. Dan tidak diucapkan di mulut. Kalau tidak diucapkan di mulut itu bisa cepat sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya diwajibkan guru saya 5000, itu berarti zikirnya Allah, Allah, tidak diucapkan mulut, hanya di dalam hati, untuk menancapkan, men-set-up-kan, menguatkan, mengokohkan, menanamkan, menyemaikan zikir itu di dalam. Sehingga ketika terjadi sesuatu, dia cepat. Spontan. Terjadi sesuatu cepat ke zikir. Kaget, dapat nikmat, detak jantungnya tidak normal, kembalinya cepat ke zikir. Karena banyak orang ketika dia mengalami sesuatu surprise dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, nanti larinya tidak ke zikir. Tapi apa yang selalu menjadi budaya di rumahnya, yang sudah menjadi kultur, menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi kalau kita biasakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya Allah, tabarakallah, itu biasanya nanti saat spontan itu yang keluar, itu yang terucap. Itulah yang kita inginkan. Andai na'udzubillah terjadi kecelakaan, pesawat meledak, lalu lintas, jantung mendadak berhenti, maka yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi hadis tentang Nabi sakratul maut, ucapannya tidak la ilaha illallah. Allahumma ar-rafiqul a'la. Tidak la ilaha illallah. Carilah hadis tentang Nabi waktu meninggal. Tidak ucapannya la ilaha illallah. Jadi orang yang bingung, Nabi sendiri mengatakan man qala la ilaha illallah, tapi dalam hadis dia meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya substansinya. Jadi mana tahu nanti kebetulan ibu menjadi saksi suaminya meninggal, pas suaminya meninggal tidak mengucapkan la ilaha illallah, suaminya mengucapkan subhanallah. Oh, suami saya su'ul khatimah. Subhanallah itu adalah substansi makna la ilaha illallah. Tidak semua orang mati mengucapkan subhanallah. Ada orang mengucapkan Allahu akbar. Ada orang bertakbir waktu meninggal. Allahu akbar, meninggal. Bukan berarti dia su'ul khatimah. Karena Allahu akbar juga substansi maknanya la ilaha illallah. Atau ada orang meninggal mengucapkan membaca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meninggal. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Substansinya. Itu yang difahami, tidak serta-merta lafaznya. Atau orang menyebut Allah. Saat meninggal itu mulutnya, lisan menyebut Allah. Itulah yang kita inginkan. Apapun yang terjadi, saat kita senang, saat kita susah. Suatu ketika saya tausiah di
satu tempat. Di mana-mana kalau saya tausiah, saya nginap di tempat menginap itu saya sendirian. Sampai akhirnya satu malam selesai tausiah pulang pas kira-kira jam 2 malam. Biasanya pulang tausiah jam 11, jam 12, bangun subuh, bangun menjelang subuh untuk tahajud. Sama seperti tadi malam, pulang sampai jam 12, bangun menjelang subuh. Usahakan bangun menjelang subuh, agak-agak sempat tahajud. Paling tidak habis sholat sempat berzikir sejenak, baru azan subuh berkumandang. Tiba-tiba malam itu saya merasa sepertinya ruh saya ini keluar dari badan, saya bisa melihat badan saya. Seumur hidup sekalilah saya baru mengalami. Ketika itu terjadi, yang pertama yang saya ingat adalah la ilaha illallah. Maka saya langsung banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhirnya saya tenang, lalu kemudian saya panggil yang menemani di luar, tolong masuk ke dalam. Ini kayaknya udah dekat sakaratul maut ini. Agak-agaknya mati itu, mungkin itu geladinya lah. Allah geladi, Allah. Saya ini kan yang geladi resiknya. Saya ini kan yang selalu menyampaikan. Jadi dibuat Allah begitu supaya saya lebih yakin bahwa Abdul Somad ini loh manfaat zikir itu. Karena saya selalu mengatakan, mana tahu nanti kita sampai akhirnya merasakan mati. Apa yang kita ingat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Oh, itu ternyata maknanya. Bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal, kita cepat kembalinya la ilaha illallah. Dan orang ketika diputarkan black box, kotak hitam pesawat yang akan, beberapa kali kita dapat rekaman itu, dan itu bukan fake, pasti bukan bohong. Beberapa kotak hitam yang ditemukan setelah pesawat meledak ketika diputar ulang, semuanya di dalam itu berteriak Allahu Akbar, pilotnya Allahu Akbar. Tidak ada yang berteriak gol. Walaupun dia suka bola. Artinya apa? Bahwa kita semua kembali kepada agama. Tentu agama masing-masing. Saudara kita yang tidak seakidah, dia sebut itu. Tapi kita mau mengatakan bahwa ini yang kita ajarkan ke anak-anak kita, yang kita biasakan pagi, petang, siang, dan malam, dari mulai tatapan mata. Apa yang kita lihat ketika kita sedang berada di musola Al-Kahfi? Yang kita lihat adalah tulisan Allah Muhammad. Pandang ke kiri, as-salatu imaduddin, salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah merobohkan agama. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz ya. Saya sudah lama sholat di sini nggak tahu itu bacaannya. Nggak apa-apa. Ketika kita sedang berada di sini dan melihat ke depan, maka yang tertulis di pintu musola Al-Kahfi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz? Iya. Saya kira itu tulisan Jepang. Itu tulisan khat Kufi namanya. Kufi itu dari kota Kufa. La, mana huruf la-nya? Nanti saya jelaskan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, itulah yang akan mempengaruhi kita di saat-saat situasi genting, saat tidur malam, saat kita akan mati, saat kita akan koma. Suatu ketika saya diundang menyampaikan tausiah. Bapak yang ketua panitia ini pernah mengalami koma di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kata dokter, ini bawa aja pulang karena nggak ada obatnya. Sudah koma, nggak sadar-sadar. Kalau makin lama di rumah sakit ini nanti makin lama biayanya, makin nggak ada obatnya lagi. Keluarga bawa aja pulang. Akhirnya sampai satu hari, keluarga sudah mau bawa pulang, tiba-tiba bapak ini sadar dan duduk. Hidup, sehat.
Keluarganya bingung, dokter bingung. Dokter nanya, apa yang kamu alami waktu koma itu? Kata dia, waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba Ustadz Somad datang dan bertanya dengan satu pertanyaan, kapan tablik akbar? Akhirnya dia terbangun, sehat, pulang ke rumah. Dia ngomong ke keluarganya, kita mesti buat tablik akbar. Akhirnya dibuatlah tablik akbar. Dia tinggal di Jakarta, pulang dibuat acara pulang Basamo, pulang bersama-sama mudik ke Sumatera Barat, buat acara tablik akbar sekitar 4 tahun yang lalu. Saya tausiah, saya penasaran, saya temui Bapak Ketua Panitia. Betul Bapak koma di Rumah Sakit Cipto? Betul Pak Ustadz. Waktu koma itu Bapak udah mau dipulangkan? Iya. Waktu koma itu betul Bapak melihat saya datang? Betul Pak Ustadz. Apa saya tanya waktu itu? Kapan tablik akbar? Inilah maka kita buat hari ini. Tapi Pak RW tidak mengalami ini. Jangan nanti dibilang ini karena saya minta tablik akbar. Lama saya berpikir, kenapa dia melihat Ustadz Somad? Apa yang terjadi? Saya ini orangnya rasional. Saya nggak percaya yang begitu-begituan. Saya pasti ada alasannya, logisnya pasti ada. Saya tanya, Bapak kalau sebelum berangkat kerja, apa yang Bapak dengar? Sebelum berangkat kerja, biasa di jalan saya menghidupkan MP3 Ustadz Somad. Kalau Bapak lagi di rumah pas mau tidur malam, setelah semua kerja tugas selesai, pas mau tidur malam, saya menghidupkan tausiah Ustadz. Baru saya paham, ternyata yang ada di alam bawah sadar dia, memori terakhirnya yaitu. Jadi nanti mana tahu ada orang sakratul maut, tiba-tiba bicara bahasa Korea, itu udah paham sendiri. Jadi jangan katakan ini kerasukan jin dari Korea, enggak. Jin Korea belum tentu bisa masuk sini, visanya sulit. Itu dia alam bawah sadarnya, merekam rekaman yang terakhir. Makanya ada dalam hadis Nabi, kamu akan mati meninggal dunia membawa ayat terakhir yang kamu baca. Itu maksudnya adalah apa rekaman terakhir kita. Makanya alangkah indahnya orang mati itu selesai berwudu, selesai sholat, selesai tawaf, selesai baca Quran. Tapi kami kan bukan ustadz, kami di tengah perjalanan. Walaupun nyetir sendiri di tengah perjalanan, pulang dari kerja, tapi paling tidak sedang berzikir. Zikirnya terserah apa aja. Jadi kalau bisa yang didengar di mobil, yang didengar MP3 itu adalah zikir. Kan nggak semuanya harus zikir Pak Ustadz. Kami juga ingin dengar musik, lagu yang religi. Sekarang banyak sekali lagu-lagu itu isinya solawat. Memang Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa menciptakan. Ada makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. Orang itu nyanyi, kita ingat Allah. Orang itu nyanyi, kita ingat Rasulullah. Dikirimlah ada satu makhluk namanya Chuck Stephen, berubah menjadi Yusuf Islam. Ada lagi orang namanya Mahir Zain. Ada lagi namanya Ustadz Dery Sulaiman. Tadi malam kami nyanyi bareng, orang kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, semuanya mati. Dulu kami pernah sama-sama umroh sama Ustadz Dery. Di Makkah kami mampir ke rumah Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar. Terus kami perkenalkan, ini Ustadz, ini Habib, dia ini seorang musisi terkenal di Indonesia. Lagunya banyak menginspirasi orang-orang yang minum khamar, berzina, berjudi jadi tobat. Kata Habib, apa lagunya? Saya terjemahkanlah. Al-aghniya yamutun, al-fuqara yamutun. Orang kaya mati, orang miskin mati. Kata dia, apa nih lagu mati semua? Kata dia, buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Terus dijelaskan sama Ustadz Dery bahwa ini memang ceritanya mati, tapi dengan cerita mati ini orang semangat untuk hidup, orang supaya takut buat dosa. Subhanallah, ada saja dibuat ide-ide sehingga orang-orang diciptakan Allah berkreasi.
Maka kalau bisa kita, apapun yang kita lakukan itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu letaknya ada di dalam hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin tinggi tingkat kemacetan, keruwetan, kerumitan, kejelimetan, maka semakin banyak orang stres, depresi, dan semakin banyak rumah hiburan. Karaoke, diskotik, kafe, rumah spiritual, semuanya menawarkan ketenangan palsu. Ketika di situ tenang, setelah keluar mulai kacau, error, berkecamuk lagi. Hiburan-hiburan ini memberikan ketenangan yang bersifat temporer. Sedangkan ketenangan yang abadi adalah ketenangan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui connecting bersama yang disebut dengan zikir. Dimulai jam 5, sekarang sudah jam 6. 60 menit kita bersama. Berikutnya menjawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat, jika haul artinya putaran 1 tahun. Kalau ibu bapak selalu berzakatnya di bulan Zulqa'dah, sekarang sudah masuk Zulqa'dah, tidak lama lagi Zulhijjah, itu 1 putaran, itu disebut dengan haul. Terus haul Syekh Abdul Qadir Jilani, haul Mbah Priyo, haul Kiai Anu, itu artinya 1 tahun meninggalnya diperingati orang kumpul, maka disebut dengan haul. Nisab batas minimal. Berapa batas minimal keluarnya uang? 20 keping uang dinar. Bapak yang berpenghasilan 1 tahun 20 keping sudah kena 2,5%. 1 keping dinar ada di museum di Kairo. Uang dinar 1 kepingnya 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Siapa saja yang berpenghasilan 85 juta selama 1 haul 1 tahun, maka dia sudah kena 2,5%. Itu cara menghitung. Mengenai zakat dalam perhitungan, jika haul dan nisab biasanya tercapai, apakah boleh kita berikan talangan tiap bulan dikeluarkan sebagai biaya seorang yang mengajar di TPA? Mengenai zakat perhitungan haul nisabnya sudah tercapai, biasanya tercapai. Biasanya dalam setahun tercapai 85 gram. Apakah boleh kita dulukan, dikeluarkan duluan? Sebelum sampai setahun sudah dikeluarkan duluan. Nama babnya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Mengeluarkan zakat sebelum waktunya tiba. Sekarang nih bulan Zulqa'dah, uang bapak 85 gram. 85 juta. Mestinya wajibnya Zulqa'dah tahun depan. Sekarang belum wajib. Zulqa'dah tahun depan baru keluar 2,5%. Tapi bapak keluarkan duluan dengan memberikan ke guru TPA. Berarti kalau sudah dikeluarkan duluan, tahun depan Zulqa'dah enggak keluar zakat lagi karena sudah keluar duluan. Apa sah zakat untuk TPA? Sah. Masuk asnafnya kemana? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Untuk masjid, untuk musola, untuk guru TPA, untuk agama Allah, masuknya fi sabilillah. Semua jalan yang mengagungkan agama Allah itu masuknya fi sabilillah. Maka mahasiswa-mahasiswa dari Malaysia itu dapat zakat dari negerinya masing-masing. Zakat dari Terengganu, zakat dari Selangor, zakat. Ustaz, selama di Mesir ada dapat zakat? Enggak sama sekali. Maka setelah pulang, saya selalu motivasi Basnas untuk mengirim beasiswa ke adik-adik saya, membalaskan sakit hati karena saya enggak dapat. Mana dalilnya bahwa uang ini kok masuknya ke fisabilillah?
Nama ulamanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah. Beliau dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh masuknya fisabilillah. Dikutip oleh Mufti Al-Azhar, tempat kami belajar di Kairo. Namanya Syekh Atiyah Sokor. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Jadi boleh untuk TPA. Nanti kalau sudah jadi sebelum Zulqa'dah tahun depan nggak wajib. Bertahan 85 ini sampai Zulqa'dah baru boleh keluar. Bagaimana caranya supaya nggak berzakat? Ini saya ajarkan biar supaya nggak berzakat. Tahun depan Syawal, habis Syawal Zulqa'dah. Apa Syawal itu? Beli tanah. Ketika nanti pas ngitung Zulqa'dah, saya nggak berzakat karena uangnya udah beli tanah. Tahun depan beli mobil, tahun depan beli rumah. Insya Allah sampai mati nggak berzakat. Itu enaknya ngaji sama Ustadz Somad. Dikasih tahu caranya biar nggak berzakat. Tapi jangan salahkan saya kalau datang sendiri yang duitnya keluar lebih banyak daripada zakat. Bolehkah seorang bapak menikahkan anaknya di antara kedua istrinya? Istri A, anaknya perempuan. Istri B, anaknya laki-laki. Menikah dia, istri pertama A punya anak perempuan, nikah yang kedua istri B punya anak laki-laki. Boleh nggak dinikahkan anaknya ini? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu nasab. Yang anak perempuan ini namanya Aisyah binti Abdul Somad. Yang ini nama anak kedua Abdurrahman bin satu bapaknya. Tak boleh, masih satu induk. Dalilnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Haram menikahi saudara kandung. Kalau ternyata mereka terpisah jauh, enggak ketahuan, karena ini buka cabangnya enggak resmi. Franchise, tapi enggak urus. Ya, setelah ini buka di sana jauh, tiba-tiba anak ini satu kampus kuliah, jatuh cinta, menikah. Setelah dinikahkan baru ketahuan, loh, ini ayah saya juga. Baru ketahuan, maka nikahnya segera difasakh namanya. Bukan tolak. Kalau tolak itu suami menjatuhkan cerai, itu talak. Kalau perempuan menggugat namanya khulu. Perempuan tidak menggugat, suami tidak mentalak, tapi dipisah oleh hakim, namanya fasah. Bahasa Arabnya fasah. Jadi bahasa Indonesia pisah. Dipisah, hakim yang memisah. Nggak boleh. Haram hukum. Di antara haramnya pernikahan satu darah yang disebut dengan incest adalah menyebabkan penyakit fisik. Dan itu cara hewan, tidak baik. Maka raja-raja Mesir kuno ditemukan tulang-tulangnya itu menunjukkan cacat, mohon maaf. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan hubungan sedarah. Raja-raja Mesir kuno itu diantaranya Tutankhamun, fisiknya cacat gara-gara melakukan hubungan sedarah, karena mereka dulu tidak ingin kekuasaan ini keluar dari wilayah kerajaan, karena mereka menikahi satu, banyak dulu terjadi demikian. Maka ketika Islam datang diharamkan. Dalam Islam diajarkan ightaribu tasihhu, nikahlah dengan orang jauh maka kamu akan sehat. Bukan hadis Nabi, pesan Umar bin Khattab. Maka kalau menikah itu nikah dengan orang yang lebih jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk menyebarkan keturunan dan berbagai macam suku. Makanya di Indonesia banyak sekali kakeknya Jawa, neneknya Batak, menantunya Minangkabau, nikah sama orang Banjar, nanti menikah dengan orang Bugis. Kalau ditanya sukunya apa? Nusantara. Bagus kan? Bagaimana baiknya saya bersikap? Kadang ketika saya hendak pergi liburan dengan keluarga, saya mengajak ibu orang tua saya. Namun terkadang istri tidak setuju karena ingin bepergian keluarga inti saja. Jangankan untuk pergi. Ini kan untuk pergi nih. Saya mengalami beberapa kali. Saya dengan jamaah. Pas mau foto, ini istrinya, ini suaminya.
Ada orang tua di situ. Diusirnya orang tuanya. Ke sana dulu ya Bu, ini keluarga inti dulu. Saya waktu ngelihat gitu, ya Allah, andailah bisa mak saya hidup, saya ajak foto lagi. Diusirnya. Ke sana dulu ya Bu, ini keluarga inti dulu. Padahal di crop kan bisa. Tanpa harus menyakiti hati dia. Kan bisa diedit. Kalau nggak pandai nanti saya editkan. Kenapa mesti kau usir dia? Sakitnya itu, ya Allah. Itu yang membuat hati ini bimbang. Satu sisi saya ingin agar ibu saya, orang tua ikut. Tapi satu sisi tidak mau menyakiti istri. Karena mungkin pikiran saya orang tua menjadi tidak bebas atau terkadang terbebani. Bagaimana baiknya Ustadz? Di satu sisi jika saya bepergian liburan, hanya keluarga inti saya, orang tua merasa ditinggal jika tidak diajak, dan saya tidak mau menyakiti hati orang tua maupun hati istri. Perempuan, dia mesti sadar, kalau hari ini dia sebagai istri, 20 tahun lagi dia akan jadi mertua. Jadi bagaimana sikap dia sekarang kepada mertuanya, begitu juga lah menantunya nanti. Nah, jadi yang istri-istri yang sekarang nggak suka mertuanya ikut, insya Allah 20 tahun lagi dia akan mengalami hal yang sama. Itu namanya sinetron episode kedua. Ada satu dosa yang kalau kita lakukan, mungkin azabnya nanti di akhirat. Jangan heran kalau ada pejudi, pezina, pelakor, hidupnya nyaman. Itu nanti dosanya di akhirat. Tapi ada satu dosa, di dunia tetap pasti dapat, yaitu durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, di dunia pasti dapat. Terus di akhirat dapat lagi, dapat juga. Terus yang di dunia itu apa? Itu baru DP-nya. Jadi kita kalau punya anak perempuan, ajarkan, kamu mesti hormati mertua kamu. Karena kamu ketemu dengan suami kamu itu setelah dia selesai kuliah S1, S2, 25 tahun. Ketika dari mulai kecil sampai dia umur 25 itu, dia adalah milik ibunya. Maka kamu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Kita ajarkan anak perempuan kita demikian, supaya dia menghormati mertuanya. Aku sayang ke kamu, karena kamu anakku. Aku mengandung kamu. Tapi ada orang yang lebih sayang ke kamu, mertua kamu. Mertua kamu itu mengandung anaknya, menyusukan anaknya, membesarkan anaknya. Setelah anaknya besar, dia kasih ke kamu. Mertua kamu lebih sayang ke kamu daripada aku. Maka mestinya kamu lebih berbakti ke mertua kamu daripada aku. Ibu, ajarkan anak ibu demikian. Insya Allah nanti dia punya menantu, menantu juga dia akan sayang ke dia. Beberapa jamaah saya temukan lebih mau tinggal dengan anak lelakinya daripada dengan anak perempuannya. Beberapa tempat. Ini siapa Bu? Ini mertua saya. Anak perempuannya ada? Ada Pak Ustadz di sana. Tapi dia lebih nyaman dengan saya daripada anak kandungnya sendiri. Itu artinya apa? Dia menemukan connect. Dia lebih sayang dengan menantunya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum punya menantu yang baik-baik. Tapi yang galak-galak dengan mertuanya, waspadalah. Ustaz ini horor ceramahnya. Saya mewiridkan Rabbil fili wali walidayya 100 kali setiap subuh. Rabbi fili wali walidayya, Rabbi fili wali walidayya, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ayah ibuku. Setiap subuh. Apakah ini sampai sebagai doa dan istighfar saya buat almarhum orang tua saya Pak Ustadz? Semua yang kita lakukan tanpa kita sebutkan sampaikanlah pahalanya, automatically sampai. Itu beda saya dengan orang lain. Kalau saya ke almarhum ayah saya, ke almarhumah ibu saya, nggak perlu saya sebut sudah sampai. Tapi kalau bapak ibu perlu mengucapkannya. Makanya kalau saya mau doa tahlil, saya tanya Sohibul Bait, nama orang tuanya siapa Pak, binnya siapa, karena saya bukan anaknya. Tapi kalau anak, cucu, otomatis sampai. Tapi saya tetap bacakan Pak Ustadz, untuk almarhum ayah saya Fulan bin Fulan, itu hanya untuk menguatkan hati kita. Itulah beda anak kandung dengan orang lain. Kalau orang lain perlu dia sebutkan bin bintinya, kalau anak kandung otomatis sampai.
Rabbi firlinya sampai, sholatnya sampai, puasanya sampai, zikirnya sampai. Itulah makna hadis idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a putus. Di antara yang tetap mengalir waladun salihun, anak yang saleh. Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum. Amal kamu itu yang melihatnya tiga. Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga wal mu'minun. Kata ahli tafsir, mana mu'minun? Orang tua. Jadi almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya sekarang di alam barzah sedang melihat siaran pagi, anaknya sedang tausiah di Musola Al-Kahfi. Betapa senangnya dia di alam barzah melihat amal anaknya. Begitu juga kalau anaknya tidak baik. Orang tua melihat anaknya sedang pesta sakau narkoba. Nauzubillah. Mudah-mudahan nanti ketika kita di alam barzah, kita melihat yang baik-baik tentang anak-anak kita. Nama tafsirnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama ayatnya wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang tua melihat amal anaknya dari alam barzah. Nonton live, tidak terganggu dengan signal dan paket. Antara kurban dan akikah, mana yang lebih didahulukan saat kelahiran anak? Tepat di bulan Zulhijjah. Punya anak lahir pada tanggal sekian, pas tanggal 10 Zulhijjah, hari kelahirannya, maka dilaksanakan akikah, automatically dapat kurban. Satu sembelihan dilaksanakan akikah, automatically dapat kurban. Sama seperti orang yang mohon maaf berhubungan dia pada malam Jumat, hari Jumat itu dia mandi, maka automatically dapat mandi wajibnya dan mandi sunat hari Jumat. Begitu juga dengan ibu-ibu yang mengganti puasanya di bulan Syawal, automatically dia dapat qadha lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Syawal. Kata Ustadz Somad, enggak, saya enggak pernah ngomong menurut saya. Nama imamnya Imam Zakaria Al-Ansari, dikutip oleh Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar, Fatwa-Fatwa Al-Azhar. Ini imam besar Pak Ustadz. Nanti ibu bapak pergi ke Mesir, ziarah ke makam Imam Syafi'i. Di samping makam Imam Syafi'i ada satu kubur, namanya kubur Imam Zakaria Al-Ansari. Inilah yang berfatwa tentang orang yang puasa di bulan Syawal dapat pahala puasa sunat Syawal. Qadha-nya dapat. Ini termasuk keutamaan orang yang akikah. Bagi yang belum akikah, akikah tidak ada batas umur. Akikah 7 hari, lewat 7 hari 14, lewat 14 21. Lewat 21 nggak usah lihat kalender lagi. Yang sekarang Bapak Ibu nih sekarang yang belum akikah, silakan potong kambing hari ini. Nanti malam kami pulang tausiah sempat untuk makan daging kambing. Tapi umur kami udah 40 Pak Ustadz. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab, mazhabnya Syafi'i. Nama imamnya Nawawi, meninggalnya 676. Boleh akikah setelah dewasa. Tapi akikah saja, nggak perlu cukur rambut dan diayun. Apa keutamaan kurban bagi orang tua yang sudah wafat? Terhitung sebagai amal jariah. Mana dalilnya? Nabi waktu berkurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Kusembelih kurban ini untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban untuk orang meninggal sampai pahalanya. Ini 3,5 juta untuk saya, ini 3,5 juta untuk almarhumah ibu saya. Bagus, baik. Apa ada batas waktu melaksanakan akikah di luar 7 dan hari ke-40? Enggak ada hari ke-40. Akikah itu 7, 14, 21. Referensinya di mana? Fikih sunnah. Penulisnya siapa? Sayyid Sabiq, ulama besar Mesir.
Al-Azhar. Fikih Said Sabiq, fikih sunnah diterjemahkan 50 bahasa. Sampai ke bahasa Rusia. Waktu Syekh Said Sabiq berangkat ke Moskow, orang Islam di Rusia menyambut dia. Heran Syekh Said Sabiq, kok banyak kali kenal saya? Karena buku Syekh sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Nah, begitu. Jadi itu tentang hari-harinya. Jika ada keluarga yang berutang, sudah lama tidak dikembalikan, ketika diingat selalu bilang belum ada kekuatan untuk mencicil atau membayar. Hanya jika lihat sosial medianya anak-anak sekolah yang tidak terbilang murah, gaya hidup yang terbilang flexing, istri berpergian ke luar negeri. Jadi agak serba salah hati ini rasanya. Baiknya bagaimana Pak Ustadz? Lapor polisi. Penipuan. Daripada kita sakit hati, uangnya nggak kembali. Tapi saya nggak mau Pak Ustadz lapor, ikhlaskan. Tapi saya nggak ikhlas, laporkan. Nggak usah ribet-ribet, nggak usah ribet. Saya ceramah di Bogor. Sebelum tausiah kita mampir dulu Pak Ustadz. Ya, mampir tertulis di depan garasi. Memberi pinjaman menambah musuh. Saya foto, langsung saya upload. Begitu ngeliat tulisan, wah sesuai ini. Saya upload, banyak yang setuju. Rata-rata yang nggak pernah dibayar utang. Memberi pinjaman menambah musuh. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 282. Satu halaman full tentang mencatat utang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai limit batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat satu orang penulis, wala ya'ba katibun ayaktub kama 'allamahullah, jangan sampai dia nggak mau nulis. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkat dua orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada dua laki-laki, farajulun, satu orang laki-laki, wa mar'atani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, yang lain ingat. Sampai sedetil itu. Nggak ada sholat subuh 2 rakaat pakai kunut, nggak pakai kunut dalam Quran, nggak ada. Cukup dalam hadis. Tapi tentang utang piutang begitu detail. Kenapa tentang utang piutang detail? Karena kalau tidak dibayar, ruhnya tak diterima Allah, makan haram, dan seterusnya. Prinsip utang ini 3. Yang pertama, catat. Yang kedua, tagih. Sampai harinya, tagih. Fa in kana dzu usratin, kalau dia tidak sanggup bayar, tambah waktunya. Fa naziratun ila maisarah. Kapan kamu bisa bayar? Janji kemarin kan 1 Juni. Kasih saya 17 Agustus, habis Panjat Pinang. Oke, 17 Agustus. Fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu. Sampai 17 Agustus kita tagih. Kapan lagi? Kata dia, saya sedang sulit. Masuk yang ketiga. Wa antasaddaqu khairul lakum, sedekahkan saja lebih baik. Tapi ayat yang ini dihafal oleh yang memberi, bukan yang ngutang. Kenyataannya sekarang yang ngapal ayat ini yang ngutang. Maka pas kita tagih, kapan bayar? Langsung dibacakannya ayat itu. Wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekahkan lebih baik. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Ustadz pernah diutangin nggak bayar-bayar, pernah. Dapat Ustadz, dapat. Gimana caranya? Nggak banyak yang dia pinjam. 10 tahun yang lalu, waktu saya baru lulus CPNS. Ternyata semua yang ikut CPNS ini kena. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta. Semua yang lapor ke saya. Saya cuman 400.000. Tapi perbuatan dia ini tidak benar. Jumpa di kantor. Saya tanya, kapan kau bayar? Katanya nomor saya ini, nomor kau 3, setiap ku telepon nggak diangkat. Kau kapan bayar? Nantilah ini. Kau bayar Selasa pagi. Selasa pagi kau bayar. Kalau tidak kau bayar Selasa pagi, ku kampak kepala kau.
Orangnya besar, tegap. Saya sendirian. Selasa pagi langsung dibayar. Dapat. Yang lain, korban-korban pada nanya saya. Katanya udah dapat. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Ah, gini caranya. Gak ada yang sanggup. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Ada juga yang nggak bayar, lebih banyak lagi. Lebih banyak pula bensin kita menagihnya daripada yang mau ditagih. Daripada menggumpal di dalam, mengkristal jadi jantung koroner, lebih baik kita lepaskan aja. Akan datang kalau apa diperkenankan poligami dengan anak bapak mertua dengan dua istri yang anaknya lain ibu? Ini bapak mertua kebetulan menikah dengan istri yang pertama nih dari istri bapak mertua yang Jakarta. Rupanya bapak mertua ini punya cabang di Bandung. Mau nikah lagi dengan adiknya lain ibu, tak boleh. Kenapa? Masih satu binti. Dalilnya mana? Wa antajma'u bainal ukhtaini. Jangan kau gabungkan antara dua yang bersaudara, kecuali kalau meninggal yang si A, itu boleh. Makanya ada istilah di kampung kami, ganti tikar atau ganti guling. Itulah dia, meninggal. Bagus kalau menikah dengan perempuan, meninggal dia, menikah dengan adiknya, supaya apa? Supaya anak-anak ini dijaga oleh bibinya, sehingga tak putus silaturahmi. Tapi kalau dia masih hidup, tak boleh menggabungkan dua orang yang bersaudara. Tapi dia sama-sama rela, Pak Ustadz. Kalaulah kerelaan membolehkan, maka nggak ada, mohon maaf. Kalaulah sama rela, kalau kerelaan menghalalkan yang haram, nggak ada orang berzina di dunia ini. Karena orang berzina itu rela. Yang nggak rela itu orang diperkosa. Kau kenapa berzina? Sama-sama rela, Pak Ustadz. Mana bisa kerelaan menghapus hukum Allah? Kalau sudah haram, kata Allah, haram. Jangan ditentang. Bagaimana kalau dia tetap lakukan? Dia berzina. Kedua-duanya berzina. Apa kewajiban hakim? Fasah. Hakim memanggil polisi untuk memisahkan orang ini karena dia menyebabkan turunnya bala. Sebab dia melakukan perbuatan maksiat, berzina terang-terangan. Karena dia sudah melakukan perbuatan haram, maka dia mesti difasah salah satunya. Fasah satu, baru dia bisa halal kepada yang satu. Kalau difasah si A, halal dia dengan si B. Difasah si B, halal dia dengan si A. Berkelahi mereka, cari C. Bagaimana mendidik anak yang berbeda tabiat sifat? Saya memiliki lebih dari satu anak. Anak yang satu sangat penurut, lembut, mudah dididik, diarahkan. Anak yang satunya kebalikannya, pemarah, suka melawan, sulit diatur. Adakah yang salah, Pak Ustadz? Terkadang saya suka, jangankan anak yang adik-beradik, yang satu kembar pun sifatnya beda. Satu perut, satu bulan, sama-sama lahir, beda sifatnya. Saya punya teman beberapa yang kembar, memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi bagaimana sikap orang tua? Orang tua macam main layang-layang. Kadang anginnya bagus, ulur. Kadang angin kurang bagus, tarik. Jangan terlalu ditarik, nanti terbangnya tak tinggi. Jangan terlalu tinggi, nanti nyangkutnya terlalu jauh. Pandai-pandailah. Jawaban Ustaz abstrak, karena pertanyaannya abstrak, jawabannya abstrak juga.
Kalau pertanyaannya detail, saya jawab detail. Saya memiliki emas 100 gram, 1 on. Sudah lewat nisab. Tadi nisabnya 85, sekarang 100. Namun di bulan ke-11 sebelum haul, ada kebutuhan membuat emas tersebut saya jual. Namun 2 minggu kemudian saya dapat rezeki dan bisa membeli emas 100 gram lagi. Jadi dari kasus di atas, 2 minggu saya tidak memiliki emas tersebut. Sampai saya bisa membeli emas. Tepat 1 tahun dari awal saya membeli. Apakah saya tetap membayar zakat emas? Yang dilihat adalah keberadaan emas itu selama 1 haul. Selama 1 haul dia masih 85, hilang di tengah, berkurang di tengah, hilang muncul di tengah. Selama 1 haul masih ada, maka kena. Hilang sama sekali, berkurang 20, tapi nanti di akhir haul tetap ada, maka dia tetap kena 2,5%. Kalau mau, keluarkan. Kalau nggak mau, nggak usah cukupkan 85. Buat aja dia di ambang 83, 82, 83, 84. Awasi terus. Sholat tahajud termasuk sholat yang bisa diqadha. Kapan waktu mengqadhanya? Nabi pernah sholat siangnya 12 rakaat. Kenapa sholat 12? Karena tahajud 11. Nggak bisa sholat siang 11. Diqadhanya yang 11, kalau siang jadi 12. Maka tahajud malam bisa diqadha. Tapi jangan tiap hari. Apa? Qadha tahajud tiap hari, aku ketiduran terus. Nah, tetap boleh sholat tahajud, termasuk boleh. Dalilnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari pertanyaan-pertanyaan ini membuktikan yang nanya ini orangnya ngaji semua. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang ibadah, pertanyaan yang terkait dengan ibadah. Gimana mengqadha ini, gimana zakat, gimana supaya nggak berzakat, gimana, lengkap semua. Mudah-mudahan kita terus mengaji dan mengamalkan kajian kita, insya Allah. Pas, seperti yang dikatakan Pak RW, setengah jam. Selesai jam 6, tanya jawab 6.30. Di akhir majelis, mari kita semua berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan untuk kita, untuk semua jamaah Musholla Al-Kahfi, diberikan istiqomah iman dan Islam, anak-anak soleh dan solehah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan rezeki supaya kita bisa berzakat, berinfak dan bersedekah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Tutupi aib cacat kami, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tunaikan segala hutang piutang kami, ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu, ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta, anak-anak kami yang ujian berikan nilai yang terbaik, ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik, ya Allah. Wala raghiban illa anjabta, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, tunaikanlah, ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis pengajian Musholla Al-Kahfi ini, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat,
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, status hadisnya haditsun hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkan salat sunat isyraq 2 rakaat.